Namaste yogis. Welcome to I Do Yoga with Apridivo. Teman-teman semua yang ada di rumah, pada sesi kali ini saya akan membahas topik bagaimana kita mengetahui olahraga terbaik berdasarkan kondisi tubuh dan bagaimana cara mencegah potensi cedera melalui pemilihan olahraga yang sesuai berdasarkan tubuh. Dan hari ini saya mengundang 3 narasumber yang akan menemani saya berbagi informasi dan wawasan dengan teman-teman yang ada di rumah untuk bagaimana cara kita memilih olahraga yang paling efektif berdasarkan karakteristik gen ataupun DNA atau karakteristik tubuh. Nah, pada sesi kali ini saya akan membagi menjadi 3 sesi, dan sesi pertama saya sudah kedatangan bintang tamu, Dr. Monica Surjanto SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Betul ya, Dok ya? Betul. Saya panggilnya Dr. Monica ya? Iya, boleh. Oke. Selamat datang Dr. Monica di YouTube channel kami, dan seperti tadi topik kita hari ini adalah bagaimana cara memilih olahraga yang paling efektif disesuaikan dengan karakteristik genetik. Ini bakal seru ya pertanyaannya, tapi santai aja ya, Dok ya, pertanyaan-pertanyaannya. Sebelumnya apa kabar nih, Dokter? Baik, sehat. Baik, sehat. Sudah olahraga, Dokter? Sudah. Harus selalu berolahraga. Oke, harus selalu berolahraga ya, bergerak walaupun pandemi, tapi kita tetap jaga dengan tetap bergerak, meningkatkan imunitas tubuh. Betul. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini semakin banyak orang yang rutin berolahraga sebagai bagian dari melepaskan kejenuhan, atau dengan sudah lama di rumah mengatasi kebosanan. Tapi ada sebagian juga yang melakukannya demi mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, dari sekian banyak olahraga yang ada, sebenarnya kita bertanya-tanya nih, bagaimana cara yang paling tepat untuk memilih olahraga yang sesuai dengan tubuh kita. Langsung saja saya mau bertanya kepada Dr. Monica. Dokter, mungkin saya dari sisi medis sendiri mau bertanya, ada nggak sih cara khusus atau cara yang paling baik untuk kita menentukan olahraga yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan diri kita? Oke, terima kasih Mas Rido. Kita tahu ya kalau olahraga tentu saja memberikan manfaat yang sangat banyak ya, baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Terutama memang tadi yang Mas Rido sampaikan nih, di era pandemi saat ini, dengan kita rutin berolahraga, kita bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Ya, sehingga kita nggak mudah nih kena infeksi dari virus COVID-19. Ya, betul. Namun ternyata sehat saja tidak cukup, kita juga harus memperoleh namanya kebugaran. Nah, kebugaran ini kita bisa dapatkan dari rutin berolahraga. Namun mungkin bagi beberapa orang yang belum memulai olahraga, mungkin bingung ya, saya olahraganya mau yang seperti apa ya? Iya, betul. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai olahraga. Misalnya dari usia nih, usia anak-anak, remaja, dewasa atau lansia, pasti pemilihan olahraganya tentu saja berbeda. Misalnya kalau anak-anak mungkin memilih olahraga yang sifatnya permainan. Yeah. Kalau yang dewasa ataupun remaja mungkin suka latihan kardio atau latihan beban ke gym. Oke, betul. Ya. Atau mungkin suka mengikuti kayak komunitas olahraga yoga atau pilates ya. Kemudian kalau para lansia mungkin kurangi misalnya olahraga yang sifatnya seperti high impact ya atau lompat-lompat. Pilihnya yang low impact. Ya, low impact ya. Takutnya kalau jatuh nanti retak, karena mereka resiko terhadap osteoporosis juga ya. Gitu. Selain usia juga kondisi tubuh kita. Apabila kita memiliki riwayat penyakit, misalnya penyakit hipertensi, kita harus pantau tekanan darah kita. Jadi sebelum berolahraga dan setelah olahraga kita harus tahu nih tekanan darah kita berapa. Dan juga bila kita mau memilih olahraga seperti latihan beban, juga kita harus memperhatikan bagaimana kita inhale, exhale supaya tekanan darah kita nggak tinggi. Cara bernafas berarti ya? Cara bernafas, betul. Kemudian juga apabila kita memiliki riwayat sakit asma atau mungkin sakit diabetes mellitus atau disebut penyakit gula ya, kita harus mengetahui nih kondisi medisnya, kita lagi kondisi gulanya seperti apa gitu. Jangan sampai kita olahraga yang terlalu mungkin intens, malah nanti kita lemes atau nggak pusing gitu ya. Nah, tren belakangan ini kita juga bisa mengetahui mungkin memilih olahraga dengan memeriksakan DNA atau gen yang ada di tubuh kita. Saya baru dengar nih.
Oh iya. Ternyata bisa ya dok ya dengan seperti itu ya. Betul. Jadi dengan pemeriksaan dari air liur saja kita bisa mengetahui nih ternyata gen kita lebih cocok untuk olahraga yang sifatnya seperti apa gitu. Oke. Ya, lalu bagaimana ya kira-kira dok cara mengetahui parameter-parameter yang dokter sebutkan tadi yang paling cocok untuk olahraga yang kita pilih sesuai dengan karakteristik tubuh kita? Oke, jadi memang kalau misalnya kita memiliki riwayat sakit, penyakit ya, dari hipertensi atau mungkin asma atau diabetes mellitus, memang sebaiknya sebelum kita memulai olahraga, kita konsultasikan dulu nih ke dokter untuk mengetahui kondisi tubuh kita seperti apa. Kemudian kalau misalnya kita ingin tahu juga nih, kita kan mungkin berat badannya overweight atau obesitas juga, kita sebenarnya timbang dulu ya berat badan kita, ukur juga tinggi badan kita untuk kita tahu nih, kalau misalnya olahraganya pada penderita obes, tentu saja jangan banyak olahraga yang lompat-lompat ya, takutnya nanti malah mencederai lutut kita. Jadi itu kita bisa periksakan sih secara kesehatan secara umum. Nah kalau tadi yang ada pemeriksaan DNA, kita bisa juga nih melakukannya dengan tes DNA gitu. Dimana tes DNA sendiri sekarang ini sudah banyak dilakukan dan mudah sekali dari pemeriksaan cukup dari air liur saja. Oke, menarik ya dok. Nah tadi dokter Monica sempat menyebutkan bahwa tes DNA bisa menentukan olahraga yang paling tepat. Nah, kira-kira sejauh apa atau bagaimana peran DNA sendiri untuk menentukan olahraga tersebut yang paling tepat untuk tubuh kita? Jadi DNA itu merupakan suatu blueprint ya atau cetak biru seseorang yang sifatnya memang diturunkan ya. Dengan kita mengetahui DNA kita bisa mengetahui karakteristik tubuh kita gitu ya. Studi menunjukkan memang beberapa atlet yang memperoleh performa yang baik ternyata memang cocok gennya sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya. Oh gitu. begitu. Kenapa? Karena memang ternyata ada gen-gen yang berhubungan dengan olahraga, yaitu namanya gen ACTN3 dan juga ACE. Di mana gen ini akan menentukan nih tipe serat otot yang dimiliki oleh tubuhnya. Nah, tipe serat otot ini mungkin Mas Rido nggak tahu nih, ada berapa ya? Belum ngerti malah tipe serat otot. Jadi intinya dengan kita mengetahui DNA itu perannya ke menentukan tipe serat otot tadi yang dokter bilang sampaikan ya. Betul. Jadi tipe serat otot itu kita bagi dua ya. Oke. Tipe serat otot pertama atau disebut otot merah atau disebut dengan slow twitch. Jadi bila orang memiliki tipe serat otot yang ini, lebih banyak yang otot merah, maka dia lebih cocok nih untuk olahraga yang sifatnya seperti endurance atau daya tahan. Oh begitu. Misalnya kalau dia mau lari jarak jauh atau mau melakukan lari maraton, dia akan lebih baik performanya. Mengapa? Karena tipe serat otot ini akan bisa menggunakan oksigen lebih efektif sebagai sumber energinya. Gitu. Itu tipe serat otot yang pertama. Yang merah ya warnanya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ada tipe serat otot yang kedua. Disebut juga otot putih. Atau namanya fast twitch. Fast twitch putih, jadi merah putih. Ya betul. Oke. Nah di mana kalau misalnya orang lebih memiliki tipe serat otot yang lebih banyak di dalam tubuhnya, maka dia akan lebih cocok nih untuk olahraga yang sifatnya seperti strength, membutuhkan power. Jadi yang akan menghasilkan energi besar dalam waktu yang singkat. Gitu, misalnya kayak angkat besi atau enggak lari sprint gitu. Itu kan lebih membutuhkan power, speed dan juga strength. Gerakan-gerakan high intensity ya. Iya, betul. Oke. Cuma ada dua itu dok kategorinya tipe seratnya. Iya, sama satu lagi berarti balance. Mungkin otot tipe satunya sama tipe 2-nya sama gitu ya. Oke. Jadi memang secara genetik atau secara DNA tersebut menentukan karakteristik olahraga yang paling sesuai dengan seseorang. Jadi bisa ketahuan dia memiliki kemampuan yang dominan untuk melakukan olahraga apa, begitu ya dok ya? Iya betul. Nah terkait hal ini, apa yang sebenarnya bisa terjadi jika seseorang itu tidak memahami, misalnya dia tidak paham tentang kemampuan atau karakteristik DNA yang dia miliki, sehingga dia memilih olahraga yang tidak sesuai dengan karakteristik gen atau DNA-nya tadi. Jadi memang sebenarnya paling penting ya kenali tubuh kita sendiri dulu ya. Oke. Kenali tubuh kita sendiri itu dia. Ya kalau misalnya kita mau mengeksplor lebih jauh dengan pemeriksaan DNA,
atau gen itu sendiri, tentu saja kita bisa akan lebih menunjang nanti untuk performa latihan kita atau memilih dalam olahraga yang kita pilih. Misalnya dia ternyata gennya lebih cocok ke olahraga yang sifatnya strength atau power ya, tapi dia sukanya mungkin lari jarak jauh, maraton. Bisa saja mungkin performanya dia tidak akan optimal atau tidak akan, mungkin dia ingin memecahkan rekor, let's say maraton misalnya di bawah 3 jam gitu ya. Tetapi karena gen dia lebih ke arah strength, mungkin dia tidak bisa memperoleh yang maksimal gitu ya. Atau bahkan kalau misalnya dia push, mungkin ditakutkan dia mengalami resiko cedera yang besar gitu. Jadi memang selain gen juga perlunya juga ya faktor nutrisi, juga faktor lingkungan, dan juga faktor latihan dari dia sendiri gitu. Oh, oke. Jadi kita harus tahu karakteristik DNA, kemudian kita akan memilih olahraga yang paling tepat. Tapi kalaupun kita memilih yang berbeda, kita mungkin tidak dapat hasil yang maksimal di situ. Kalau kita paksakan malah mungkin akan ada risiko cedera ya. Mungkin di situ ya tadi ya dokter ya. Nah, saya juga tertarik sama kata-kata dokter tadi bahwa kenali diri sendiri, karena pada filosofinya di yoga sendiri kita juga punya filosofi mengenai bagaimana kita memahami diri dalam berolahraga ya, terutama dalam beryoga. Dan dalam beryoga tersebut ada yang namanya filosofi bahwa lakukan gerakan itu sesuai dengan kemampuan diri sendiri, dengarlah diri sendiri. Jangan sampai kita melampaui apa yang sebenarnya di luar batas kita, karena tadi itu kadang-kadang orang berolahraga itu sifatnya kompetisi, sehingga dia pengen dapat lebih, yang ada akhirnya dari olahraga tersebut dia cedera. Nah, itu ternyata mirip ya dengan olahraga filosofi yoga dengan kita memahami DNA kita sendiri. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang itu dok, banyak juga orang-orang yang suka mencoba olahraga yang baru atau melakukan berbagai jenis olahraga yang tipenya berbeda-beda. Tadi saya bilang sebenarnya saya sudah punya komunitas teman-teman yang suka yoga, tapi mereka juga masih mau mencoba beberapa olahraga lain seperti bersepeda. Ada juga mereka sudah terbiasa yoga tapi tetap mencoba bersepeda karena lagi tren nih saat ini. Atau juga mereka melakukan kegiatan fisik seperti olahraga fisik, bela diri, muay thai, boxing. Nah, yang mau saya tanyakan, apa sih yang perlu diperhatikan terkait dengan hal ini biar mereka tadi yang tadinya terbiasa dengan yoga kemudian memilih olahraga lain, apa saja yang harus mereka perhatikan? Sebenarnya semua olahraga baik ya, mau olahraga yoga atau olahraga lari. Kalau kita membaginya biasa ada komponen latihan kardio gitu, yang lari, berenang, bersepeda. Kemudian ada juga latihan beban. Kemudian ada juga latihan fleksibilitas lebih ke arah yoga, pilates. Memang semuanya boleh kita lakukan gitu, karena akan memberikan manfaat yang berbeda-beda, atau bahkan kalau kita kombinasikan semuanya kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar gitu. Ketika seorang mungkin yang biasanya yoga mau beralih ke sepeda atau ke lari, sebenarnya oke-oke aja, nggak apa-apa. Asal ya listen to your body. Ketika kita mungkin sudah melakukan olahraga yang terlalu intens, terus kita force untuk melakukan olahraga terus-menerus tanpa recovery yang mungkin baik, nutrisi yang baik, tentu saja kita bisa mengalami resiko mengalami cedera. Gitu. Jadi penting untuk listen to your body gitu. Balik lagi tadi ya, setelah mereka tahu karakteristik DNA atau genetik mereka, mereka pilih olahraga yang tepat. Sebenarnya mau olahraga apa saja bisa, tapi dengerin lagi badannya. Kalau memang badannya bilang masih sanggup, berarti dia bisa melakukan. Tapi kalau ada mulai sinyal-sinyal yang menunjukkan sebenarnya kayak kita merasa kok kaki saya pegel, itu sebenarnya sinyal tubuh bahwa tubuh harus beristirahat, betul ya dokter ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya pegel-pegel setelah kita melakukan olahraga, itu memang sebenarnya hal yang wajar ya. Jadi tubuh ada yang namanya delayed onset muscle soreness. Jadi setelah sekitar mungkin beberapa jam sampai 2 hari, tubuh tuh akan merasa pegal-pegal. Jadi mungkin saat itu kita boleh mengurangi intensitas latihan kita. Oke, nggak diborong semua saat itu. Betul. Oke, itu tadi kalau kita balikan lagi di pengetahuan yoga, tadi saya bilang ya di bagian filosofi yama,
itu juga ada pengendalian diri ya dokter ya, dimana pengendalian diri itu termasuk kita mengenal diri kita lagi. Berapa kali dokter juga udah bilang tadi bahwa kita harus melakukan olahraga sesuai dengan listen your body. Dengan kita mengenal diri kita, tentunya kita bisa mengukur seberapa jauh kita melakukan olahraga tersebut. Salah satu dengan mengenal diri, ternyata sekarang ada teknologinya, yaitu dengan mengetahui karakteristik DNA. Nah, ini suatu kombinasi dari mendengarkan diri dengan jiwa sendiri, serta mengetahui mendengarkan diri dengan hasil teknologi. Luar biasa. Oke, menarik sekali ya dok ya. Jadi kita tahu tentang tes DNA, kita tahu tentang mengenali diri. Saya terima kasih sekali atas kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada yang bisa dokter sampaikan kepada teman-teman di rumah untuk lebih jauh lagi tentang mengenal diri sendiri ini. Ya, jadi buat teman-teman semua di rumah, memang sebisa mungkin kita melakukan olahraga ya, terutama mungkin di masa sekarang, kalau kita bosan, kita berolahraga, ataupun nanti juga untuk kelangsungan kita di masa depan ya. Dengan sekarang semakin berkembangnya teknologi, salah satunya dengan pemeriksaan DNA, kita bisa lebih mengenal potensi atau karakteristik yang ada di tubuh kita. Jadi jangan segan-segan teman-teman bila ingin melakukan pemeriksaan DNA, karena juga tesnya sangat simpel dan tidak invasif. Oke. Ya, saya dari Apridivo Yoga terima kasih banget atas waktu dan kesempatan kali ini, dan atas berbagi wawasan kali ini dengan teknologi terbaru dari tes DNA untuk mengenali karakteristik tubuh untuk menentukan olahraga yang paling tepat. Saya terima kasih sekali lagi. Buat teman-teman yang dari di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay di channel kita, karena untuk melengkapi informasi selanjutnya, maka kita akan undang lagi narasumber baru, dan pasti akan makin banyak dan makin seru informasi yang akan kita dapatkan. Jangan kemana-mana.